Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan memaparkan materi biomolekul dan struktur sel yang beranggotakan Naila Silmi Safitri dengan NIM 40, Muhammad Asina Munada dengan NIM 46, Kurniawan Tri Aji dengan NIM 53, Nisrina Dava dengan NIM 58, Muhammad Ardian Aufa dengan NIM 60, dan Melka Aska dengan NIM 72. Yang pertama, biomolekul. Biomolekul merupakan salah satu dari banyak zat yang diproduksi oleh sel dan organisme hidup. Biomolekul memiliki berbagai ukuran dan struktur serta menjalankan beragam fungsi. Jenis biomolekul. Yang pertama ada karbohidrat, yang kedua protein, yang ketiga lipid, dan yang keempat asam nukleat. Karbohidrat. Karbohidrat adalah biomolekul yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Karbohidrat merupakan salah satu molekul terpenting karena merupakan sumber energi bagi tubuh untuk tumbuh dan berkembang. Contoh monosakarida adalah glukosa dan fruktosa. Contoh disakarida adalah maltose dan laktosa. Adapun contoh polisakarida adalah amalium dan selulosa. Protein merupakan biomolekul yang mengandung unsur karbon, hidrogen, nitrogen, dan oksigen. Protein adalah biomolekul yang memiliki jenis juga fungsi yang paling beragam. Beberapa fungsi protein dalam makhluk hidup diantaranya mempercepat reaksi metabolisme, mereplikasi DNA, menanggapi rangsangan, memberi bentuk sel dan tubuh, dan memindahkan molekul dari satu lokasi ke lokasi lain. Lipid adalah biomolekul tidak larut dalam air yang mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Lipid pada tubuh berfungsi menyimpan energi dalam jangka panjang, mengisolasi suhu, menyusun hormon, dan masih banyak lagi. Biomolekul lipid dibagi menjadi 4 jenis: lemak, minyak, fosfologi, dan steroid. Asam nukleat adalah biomolekul yang memegang kunci keberlangsungan hidup. Hal tersebut dikarenakan asam nukleat membawa sifat yang akan muncul pada suatu makhluk hidup. Sifat tersebut diturunkan dari generasi ke generasi melalui asam nukleat. Asam nukleat terbagi menjadi 2 jenis, yaitu DNA dan RNA. Struktur sel dan fungsinya. Sel adalah struktur terkecil penyusun makhluk hidup yang dikelilingi membran dan mengandung DNA dan sitoplasma. Sel memiliki bentuk yang bermacam-macam, begitu juga dengan fungsinya. Berikutnya adalah tipe sel. Berdasarkan struktur intinya, sel dibagi menjadi 2 tipe. Yang pertama adalah sel prokariot dan yang kedua adalah sel eukariot. Perbedaan antara sel prokariot dengan sel eukariot adalah sel prokariot tidak memiliki selubung inti, sedangkan sel eukariot memiliki inti dengan selubung. Selanjutnya adalah struktur sel. Struktur sel terdiri dari dinding sel, sitoplasma, membran plasma, dan organel. Selanjutnya, yang pertama adalah dinding sel. Bagian ini hanya terdapat pada sel tumbuhan. Dinding sel terbentuk dari selulosa, hemiselulosa, dan pektin. Membran sel pada tumbuhan dikelilingi oleh dinding sel yang kaku. Bagian ini berfungsi membentuk sel dan melindunginya dari serangan dari luar. Kemudian yang kedua adalah membran plasma. Membran plasma adalah bagian paling luar sel. Bagian ini tersusun dari lipid, protein, dan karbohidrat. Membran plasma akan menyeleksi zat mana yang bisa dilalui dan zat mana yang tidak dapat dilaluinya. Bagian ini juga akan mengendalikan pertukaran antara sitoplasma dan lingkungannya. Beberapa fungsi lain dari membran plasma diantaranya melindungi sel agar isi sel tidak keluar, menjadi tempat beberapa reaksi seperti reaksi oksidasi dalam respirasi, penerima reseptor, atau rangsangan dari luar. Kemudian bagian yang ketiga adalah sitoplasma. Bagian ini terdiri dari protein, karbohidrat, mineral, lemak, dan vitamin.
Sitoplasma memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan bahan kimia penting. Bahan-bahan tersebut terdiri dari berbagai enzim, ion, gula, protein, dan lemak yang penting untuk metabolisme sel. Bagian ini selalu bergerak karena kandungan yang ada di dalamnya. Sitoplasma bergerak secara acak dipengaruhi oleh muatan ion. Pergerakan sitoplasma biasa disebut dengan gerak Brown. Kemudian struktur sel yang keempat yaitu organel. Fungsi sel dijalankan oleh organel. Bagian ini memiliki unit-unit yang memiliki fungsi tersendiri. Unit tersebut diantaranya adalah yang pertama, nukleus, 2, retikulum endoplasma, 3, ribosom, 4, sentriosom, 5, badan Golgi, 6, lisosom, 7, mitokondria, 8, peroksisom, 9, glioksisom, 10, vakuola, dan terakhir plastida, yang mana masing-masing memiliki peran dan fungsi yang berbeda dan saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Sekian video presentasi dari kelompok kami, biomolekul dan struktur sel. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.